Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Lintang Adisti Felisa dengan NIM 202304014118. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai telematika dan dunia maya internet. Telematika adalah bidang ilmu interdisipliner yang menggabungkan teknologi informasi atau informatika dan telekomunikasi. Istilah ini mencakup penggunaan sistem komputer dan telekomunikasi untuk mengirimkan, menyimpan, mengelola informasi. Salah satu manifestasi paling nyata dari telematika dalam kehidupan sehari-hari adalah internet, sebuah jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Dunia maya atau yang sering disebut dengan cyberspace adalah lingkungan non-fisik yang tercipta dari jaringan komputer dan komunikasi elektronik. Di dalamnya, individu dapat berinteraksi, berbagi informasi, melakukan transaksi, dan bahkan menciptakan identitas digital. Perkembangan pesat internet ini telah membawa dampak transformatif pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Dalam telematika dan dunia maya internet, terdapat beberapa poin yang menonjol, yaitu antara lain anatomi dunia maya internet. Untuk memahami dunia maya, penting untuk mengetahui komponen dasarnya, yaitu jaringan komputer seperti internet, lalu protokol komunikasi. Selanjutnya terdapat perangkat keras seperti server, router, switch, kabel, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu konten digital, yaitu dapat informasi berupa teks, gambar, video, atau audio yang dapat dibuat, diunggah, dan diakses di internet. Selanjutnya terdapat aplikasi dan layanan, kurang lebih seperti media sosial, email, platform e-commerce, dan lain-lainnya. Poin selanjutnya yaitu dampak internet dalam kehidupan. Kehadiran internet telah membawa perubahan signifikan, antara lain akses informasi yang tak terbatas, komunikasi global, ekonomi digital, pendidikan jarak jauh, hiburan dan kreativitas, serta tantangan baru. Lalu terdapat urgensi regulasi hukum di dunia maya. Meskipun internet menawarkan banyak manfaat, sifatnya yang tanpa batas geografis dan anonimitas relatif dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, regulasi hukum menjadi krusial untuk melindungi hak-hak individu, seperti melindungi privasi data pribadi, lalu mencegah kejahatan siber, seperti untuk mencegah kita dari penipuan online atau peretasan, lalu ada menjaga ketertiban umum, lalu mendorong pembangunan ekonomi digital yang sehat, serta menjamin keamanan nasional. Poin selanjutnya yaitu peraturan atau undang-undang yang mengatur dunia maya di Indonesia. Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas dunia maya, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan utama dari Undang-Undang ITE ini untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum, memberikan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Lalu, ruang lingkup dari UU ITE ini yaitu transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, konten ilegal, tindakan pidana siber, dan penyelenggara sistem elektronik atau PSW. Peraturan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Tujuan utama dari UU PDP ini untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap data pribadi setiap individu. Lalu ruang lingkup dari UU ini yaitu mengatur hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dan profesor data pribadi, transfer data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. Lalu UU ini memiliki signifikansi yang sangat penting, yaitu menjadi payung hukum utama untuk perlindungan data pribadi Indonesia, melengkapi ketentuan yang ada di Undang-Undang ITE. Peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan pemerintah ini mengatur lebih detail mengenai penyelenggara sistem elektronik atau PSE, termasuk kewajiban pendaftaran, kewajiban perlindungan data pribadi, dan tata cara penanganan konten ilegal. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan perubahannya.
Peraturan ini mengatur detail teknis mengenai kewajiban pendaftaran dan kepatuhan bagi penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Lalu pada poin terakhir yaitu penegakan hukum dan tantangan. Penegakan hukum di dunia maya memiliki tantangan sendiri yaitu yurisdiksi, anonimitas, perkembangan teknologi yang cepat, serta kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah melalui lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, dan Polri terus berupaya meningkatkan kapasitas dalam penegakan hukum di ranah siber. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu telematika khususnya dunia maya atau internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Meskipun menawarkan potensi yang luar biasa, penggunaannya juga memerlukan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap regulasi hukum. UU ITE, UU PDP, dan peraturan turunannya adalah landasan hukum yang penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, tertib, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemahaman yang baik tentang regulasi ini esensial bagi setiap individu dan organisasi yang berinteraksi di dunia maya. Sekian dari saya, terima kasih.